Bagi Desa Sanankerto di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pertanian adalah mata pencarian utama mayoritas warganya. Karena itu, desa ini sangat bergantung pada penyediaan air yang stabil. Selama ini, pengairan lahan pertanian dipasok oleh embung yang airnya berasal dari beberapa sumber mata air di sana. Untuk itu perlu upaya agar mata air terjaga dan debit air embung tetap stabil sepanjang tahun, terutama di musim kemarau. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan warga Sanankerto? Berdirinya desa tahun 1910 itu ternyata di situ sudah ada waker. Waker itu penjaga kebun bambu. Orang-orang zaman dulu itu sudah melakukan penyelamatan lingkungan. Meski upaya pemeliharaan hutan bambu telah dilakukan sejak desa tersebut lahir, namun masih ditemukan warga yang menebang bambu tanpa izin sehingga dikhawatirkan akan mengganggu suplai air. Untuk itulah pemerintah desa dan warga Sanankerto sepakat untuk menjaga hutan bambu yang berada di sekitar mata air dan embung dengan lebih terstruktur dan melibatkan seluruh warga desa melalui konservasi bambu. Terus kita coba, ayo kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu sehingga kita buat namanya gerbek tumpeng itu. Saya nggak sengaja dengan niat mengundang Pak Bupati, ternyata ada beberapa SKPD yang hadir. Upaya konservasi bambu pun dimulai dengan cara sederhana, yakni melakukan tugas waker dan berupaya mencari informasi tata cara melakukan konservasi dan mensosialisasikan gagasan konservasi kepada berbagai pihak melalui acara Grebek Tumpeng. Gayung bersambut, dalam acara yang dihadiri oleh Bupati dan SKPD Kabupaten Malang tersebut, Dinas Kehutanan mempertemukan pemerintah Desa Sanankerto dengan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Brantas atau BPDAS Brantas yang mengundang perwakilan Desa Sanankerto untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai tanaman bambu. Bintek itu kan mulai dari pelatihan bambu, pengembangan bambu sampai ke pemanfaatan bambu, termasuk cikal bakal membentuk organisasi potan itu ya. Langkah selanjutnya, pemerintah desa kemudian mengajak musyawarah para perwakilan desa yang mengikuti BIMTEK tersebut untuk berbagi pengalaman, membuat rencana kerja pelaksanaan konservasi bambu, dan pembentukan kelompok tani sebagai pelaksana konservasi. Musyawarah kemudian memilih orang-orang yang akan masuk ke dalam keanggotaan kelompok tani dengan komposisi gabungan antara tokoh masyarakat, karang taruna, dan perangkat desa. Kepengurusannya kemudian dikukuhkan melalui surat keputusan kepala desa. Kalau kelompok tani sebenarnya itu intinya itu dalam rangka pelestarian kebun bambu yang ada di sana itu aja. Kelompok tani tersebut melengkapi fungsi waker yang sudah ada dengan tugas melakukan pemeliharaan dan perawatan hutan bambu. Kelompok tani yang dikukuhkan oleh SK Kepala Desa pun membuat AD/ART dan sanksi-sanksi. Upaya selanjutnya, kelompok tani yang diberi nama Kelompok Tani Bonpring ini kemudian bersama-sama dengan pemerintah desa membuat proposal permohonan bantuan bibit bambu kepada BPDAS Brantas untuk mengisi hutan bambu yang sempat kosong karena penerbangan. BPDAS Brantas kemudian merespon dengan memberikan bantuan bibit bambu dalam 2 tahap. Kita memang disupport bibit 2 tahap itu, tahun pertama itu 4.000, tahun kedua itu 4.400 atau berapa itu. Nah itu semua support dari BPDAS Brantas itu. Begitu mendapat bantuan bibit bambu, kelompok tani pengelola hutan bambu pun mengadakan rapat dengan pemerintah desa untuk merencanakan penanaman, termasuk pemetaan lahan yang akan ditanami. Penanaman bibit disepakati untuk dilakukan secara bertahap. Jadi ada yang menata untuk istilahnya pemasangan patok dulu, terus pembersihan lahan, pembuatan cemplongan yang mau ditanamin, itu kita bersama-sama. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah desa bersama kelompok Tani Bonpring pun kemudian melengkapi areal hutan bambu dengan etalase kebun yang diisi berbagai jenis bambu atau arboretum bambu.
Berbagai spesies bambu ditambahkan ke dalam arboretum yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk yang diperoleh di sela-sela beberapa kunjungan tugas pemerintah desa ke berbagai wilayah Indonesia. Ada yang Bogor, dari Bali, terus dari Sleman dapat berapa itu dulu, terus dari Madura. Jadi teman-teman Potam tinggal nanam lah gitu ya. Untuk menjaga keberlangsungan konservasi bambu ini, pemerintah desa menjadwalkan pertemuan rutin setiap bulan untuk evaluasi dan perencanaan ke depan. Pada 2016, pemerintah desa pun kemudian mengalokasikan anggaran untuk kegiatan konservasi bambu. Kerjasama pemerintah desa, warga, dan kelompok tani pengelola konservasi hutan tersebut kini membuahkan hasil. Desa Sanankerto kemudian didapuk menjadi sentra bambu berbasis ekowisata di Kabupaten Malang. Motivasi teman-teman itu, paling tidak di situ kita bangun spirit ini loh. Kalau kita kerja keras lebih dari ini, saya yakin gitu, levelnya akan naik, bisa nasional. Kini kebutuhan air warga desa di musim kemarau terjamin. Sumber mata air yang memasok embung terjaga sepanjang tahun, sehingga hasil pertanian menjadi stabil. Etalase bambu desa Sanankerto juga terus berkembang dan menambah spesies-spesies bambu baru ke dalam koleksinya. Desa ini kemudian menjelma menjadi tujuan wisata baru di Kabupaten Malang. Bahwa nanti ke depan itu harus mengajak masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa program ini harus berkelanjutan.